Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan saat ini dari mulai hari ini sampai seterusnya diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan jiwanya, dan sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya. Perkembangan daripada penyakit-penyakit yang ada saat ini semakin banyak adalah penyakit psikosomatis. Keluhannya lambung, kemana-mana berobat, GERD lambung. Tadi malam baru saja ketemu juga orang sudah kemana-mana, Kang katanya ini divonis lambung aja, tapi minum obat lambung merek ini merek itu yang mahal yang murah. Beliau kebetulan orang yang punya banyak uang, beliau nyari obat lambung yang paling mahal, nyari dokter yang paling bagus, rumah sakit yang paling luar biasa. Ada manfaatnya. Kadang-kadang beliau masuk ke rumah sakit, ke UGD, suntik sebentar enakan, udah gitu sampai rumah gitu lagi, minum obat enakan, sehari gitu lagi. Saya sampaikan itu sampai kapanpun Pak. Kalau Bapak fokusnya ke lambung, pas saya cek ya secara psikologisnya, secara riwayatnya, ternyata baru 3 bulan terjadi seperti itu. Nah saya tanya, sebelum kejadian 3 bulan yang lalu apa yang terjadi? Ketakutan, tiba-tiba lemas, apa yang terjadi? Atau penyakit tipes atau apa tuh yang terjadi? Atau mimpi buruk, mimpi takut, apa yang terjadi? Nah, ternyata 3 bulan yang lalu dia merasakan satu harian pagi gak makan, siang gak makan, jam 1 makan sekali doang, lelah, capek, habis nyetir dari Jawa ke Jakarta, capek nyetir tapi gak makan, jam 1 makan sekali. Nah sampai maghrib itu merasakan lemas, keringat dingin, berdebar, gemetar. Nah ini dia penyebabnya. Nah, secara medisnya apa yang terjadi waktu itu? Secara medis yang terjadi waktu itu adalah kurangnya asupan nutrisi, makanan, minuman, karbohidrat, air putih dan air manis, sehingga padahal capeknya luar biasa, berpikir luar biasa, tetapi waktu 3 bulan yang lalu beliau makan cuma sekali sedikit, dan terjadilah maghribnya itu lemes, keringat dingin dan gemetar serta berdebar-debar. Nah itu kalau yang nggak ngerti, itu nggak paham, takut, akhirnya dibawa ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan mengatakan, wah ini jangan-jangan jantung. Wah, kalau pada saat panik siapapun kita dikatakan, oh ini penyakit kayaknya jantung nih, langsungnya masuk ke telinga dan tersimpan di memori. Karena dalam keadaan panik alam bawah sadar kita membuka dan tersimpan di memori yang paling dalam dan sulit sekali untuk keluar lagi. Karena kondisinya sedang panik, yang mengatakan juga adalah orang yang dianggap ahli di bidang kesehatan. Walaupun bukan ahli di bidang kesehatan, tapi dalam kondisi panik itu cepat sekali percayanya dan tersimpan di dalam memorinya. Nah, pada awalnya itu 90% penyakitnya penyebabnya medis, ya kan? 10% ketakutannya. Tapi hari demi hari berobat sini, kata orang, kata ini, membaca ini, menonton YouTube, nonton ini, makin banyak memori buruknya. Nah, makin takut, makin khawatir, sehingga 90% berbalik, bukan medisnya. 90% disebabkan karena psikisnya yang ketakutan, semakin panik, semakin cemas. Dikatakan ada orang yang iri, yang dengki, mengadakan guna-guna dan sebagainya, makin takut lagi, makin gak bisa tidur, makin gak enak makan, makin lemes, ya kan? Nah 10%-nya penyebab dari gula, air putih, air manis. Itu penyebab saat ini 10%-nya. 90%-nya memori-memori yang buruk yang dilihat, dibaca, disaksikan, didengar, dan dialami waktu sejak itu. Perutnya cuman perih doang sahabat, cuman perih doang perutnya, yang lainnya nggak ada masalah.
Tapi fokusnya perut aja, lambung, ngomong ke siapa? Ngomong ke teman ini, saya penyakit lambung, saya cerita sampai capek. Kata orang, nah kamu lebay. Cerita lagi ke si ini, cerita lagi. Yang nganter istrinya tadi mal, yang nganter istrinya. Nah istrinya juga kasihan kan, bingung, jengkel, menyebalkan, dan kasihan, ya kan? Nah itu apa yang dirasakan? Karena nggak paham. Nah ternyata ini penyakit psikosomatis kata saya. Dan nggak ada satu orang pun dokter apapun dia yang beliau datangi itu nggak ada yang satupun yang mengatakan psikosomatis. Cuman saya aja yang mengatakan psikosomatis. Ya, karena ciri khasnya sangat jelas sekali. Ya. Kemudian saya cek, wah badannya bagus, badannya nggak ada masalah. Cuman perutnya perih, agak kembung dan pucat. Kenapa? Glukosa. Dan ternyata saya cek juga, tadinya dia takut gulanya tinggi karena pernah gulanya 200-an. Nah sehingga dia menghindari minum gula. Nah itu masalahnya. Terjadilah ngedrop waktu itu. Dan kesini-sininya juga jarang minum gula. Ya iyalah, hipoglikemik terus. Glukosanya, glukosa darahnya selalu turun. Nah baru berjumpa, kemudian saya jelaskan sampai sekitar 20-30 menitan. Saya jelaskan secara singkat psikosomatis. Saya berikan YouTube Asep Bruder ini agar beliau itu mempelajarinya. Jangan sampai kata si ini diterima, kata si itu diterima, padahal bukan ahlinya. Tenaga medis aja kalau bukan ahli psikosomatis gak ngerti. Ahli psikomatis aja kalau misalkan belum pernah merasakan nggak ngerti apa artinya takut mati, apa artinya ser-seran, apa artinya berdebar, apa artinya serba takut pingsan, takut ini, akhirnya diem terus di rumah. Nah ini, jadi psikosomatis ini semakin lama semakin banyak yang menderitanya. Penyebabnya satu, karena trauma di masa yang lalu tersimpan di memorinya. Yang kedua, apapun yang dibaca, dilihat, didengar, disaksikan makin tersimpan di memorinya, makin ruwet. Yang ketiga, semakin jauh dari bergantung kepada Allah. Tetapi yang luar biasa, orang psikosomatis kebanyakan yang bertemu dengan saya dan saya pun merasakannya, itu ketika dikasih psikosomatis itu kasih sayang Allah. Karena kebanyakannya ya tadinya yang nggak dikasih sakit psikosomatis lalai ibadahnya, sekarang jadi semangat ibadahnya. Tadinya sedang sehat itu jauh dari Al-Quran, sekarang pada saat sakit dekat dengan Al-Quran. Pada saat dulu jarang untuk ke masjid, jarang untuk zikir, sekarang semakin dekat ke masjid, semakin dekat untuk semakin zikir, semakin ingat kepada Allah. Nah itulah hikmah daripada psikosomatis. Karena saya bilang ke beliau, penyakit psikosomatis ini penyakit 1000 rasa, tapi pengobatannya medisnya air kelapa, air putih, air manis, sama nasi, dan makanan yang harus hindari, minuman yang harus hindari menurut saya ya. Kemudian khusus untuk psikosomatis. Yang kedua, secara psikologisnya, stop apapun yang berkaitan dengan penyakit dengan kematian dan sebagainya. Jangan stop, jangan mencari-cari tahu lagi, jangan ngeluh lagi kepada manusia. Karena kalau ngeluh kepada teman, kepada saudara, itu akan memberikan solusi, dan solusinya bisa jadi salah, tapi dianggap benar oleh kita. Yang ketiga, perbaiki tauhidnya, berserah diri kepada Allah. Yang sudah terjadi saya ridho. Jangan ada pikiran, wah jangan-jangan membuat saya ini si anu. Udah biarin, serahin kepada Allah. Ini psikosomatis, ini penyakit medis sahabatku. Nah oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gak usah khawatir, gak usah takut berlebihan. Perih dari dulu juga perih perut, tapi nggak ingat mati kan? Dari dulu kembung perut, tapi nggak ingat mati kan? Dari dulu berdebar-debar, kalau kita dikejar anjing, kalau kita sedang marah, dulu nggak ingat mati. Berarti ini karunia dari Allah supaya kita semakin dekat, semakin ingat Allah, semakin ingat bahwa pertemuan akan berjalan terus bertemu dengan Allah di surga kelak. Nah sehingga pada saat pertemuan nanti supaya dosa-dosa kita diampuni sama Allah, seperti itu. Jadi tetap lakukan pengobatan ataupun cara medisnya, cara psikologisnya, dan ketauhidannya kita dekatkan terus, berserah diri sama Allah selalu. Insya Allah semakin disehatkan. Semangat.
orang tersebut, bapak tersebut begitu ini, wah ceria wajahnya. Kenapa? Ingatkan kepada Allah, sholawatnya 1000 kali per hari, sayangi orang tua, sayangi anak istri, kemudian beraktivitas jangan di rumah terus ya. Ketika ada yang bertanya, mohon maaf, nanti silakan lihat di YouTube yang sebelumnya. Nggak usah bertanya di komentar ini, nggak usah mengeluh di komentar ini. Jangan ada keluhan di komentar video saya lihat nanti. Kenapa? Karena kasihan yang baca, orang yang sedang pemulihan baca komentar Anda, keluhan Anda menjadi kambuh lagi. Berarti kita memiliki dosa. Orang yang udah mau sembuh ternyata melihat keluhan Anda di komentar di YouTube saya, maka akan menjadi orang itu kambuh lagi, ya kan? Oleh sebab itu, kalau mau komentar yang baik-baik, doa yang semangat, yang penuh optimis, yakin, percaya diri, percayalah bahwa Allah akan menyehatkan kita lagi, karena ujian bagi kita adalah sehat, adalah ujian bagi kita semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan, semangat, sehat, dan semakin indah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.